Pastinya tidak ada orang di dunia ini yang mau terlihat sebagai orang bodoh. Tidak ada orang yang ingin disebut sebagai orang bodoh. Kita semua selalu ingin dihargai. Dan penghargaan itu biasanya datang saat kita bertingkah dan bertindak sebagai orang yang pintar. Namun ketahuilah, sebenarnya orang bodoh itu memiliki beberapa kebiasaan yang harus kita hindari jika kita tidak ingin terlihat seperti orang bodoh. Dan di sini saya sudah merangkum 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang bodoh yang harus kita hindari. Entah karena dampaknya yang bisa membahayakan diri kita pribadi, ataupun dampaknya yang akan merugikan orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu mengabaikan belajar dan pengembangan diri. Orang bodoh adalah mereka yang suka sekali bermalas-malasan. Mereka tidak peka terhadap pentingnya belajar dan mengembangkan diri setiap hari. Sedangkan orang pintar cenderung untuk memanfaatkan setiap menit yang dia miliki untuk bergerak, maju, dan berkembang. Setiap hari, bahkan setiap menit adalah momen berharga yang harus dimanfaatkan untuk belajar hal baru atau mengembangkan skill-skill yang belum pernah diasah sebelumnya. Maka dari itu kita harus bisa menghindari kebiasaan bodoh ini, di mana kita harus bisa memanfaatkan waktu seefisien mungkin sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih berkembang setiap hari. Jangan hanya bermain game dan bermalas-malasan. Ada banyak sekali opsi kegiatan yang jauh lebih bermanfaat dari apa yang kita lakukan saat ini. Belajarlah dari video-video yang ada di YouTube. Kembangkan diri kamu dari buku-buku motivasi atau dari mencoba melakukan sesuatu yang positif yang belum pernah kamu coba sebelumnya, yang orang lain sering sebut sebagai keluar dari zona nyaman. Ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih pintar dan orang yang lebih berkualitas. Bukannya terlihat bodoh, kamu malah akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kebiasaan orang bodoh yang kedua yang harus kita hindari adalah kebiasaan mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Orang bodoh selalu melakukan hal ini, di mana mereka cenderung untuk tidak mempertimbangkan dampak dari sebuah keputusan yang akan dia buat, entah itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang pada akhirnya, keputusan yang diambil itu justru akan merugikan dirinya dan orang lain. Pertimbangan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Setiap langkah, setiap gerak, dan setiap keputusan harus benar-benar kita pikirkan secara matang. Karena dengan berpikir lebih matang, itu berarti kita bisa memilih keputusan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Untuk pemilihan tindakan, kita akan bisa memilih tindakan yang benar-benar lebih efisien dan efektif untuk kita lakukan dalam menghadapi berbagai jenis peristiwa. Kematangan ini tentu saja membutuhkan pola pikir yang terus-menerus dan berkepanjangan, sampai menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah mengabaikan nasihat dan kritik. Mungkin kamu sering mendengar atau melihat orang di sekeliling kamu, yang walaupun orang tersebut salah, dia justru kekeh dan mencoba untuk membenarkan dengan keras kepala bahwa kesalahan yang dia buat itu adalah sebuah kebenaran. Sampai-sampai setiap kritik yang datang kepadanya dianggap sebagai sampah atau hal yang tidak penting. Mereka menolak kritik
dan saran yang sebenarnya sangat membangun untuk perkembangan mereka ke depannya. Dan inilah kebiasaan fatal yang seringkali dilakukan oleh orang bodoh. Kita harus mampu untuk menghindari hal ini. Walaupun saya tahu, dan kalian juga sering lihat di sekitaran kita ada masih banyak orang yang bersifat dan berperilaku seperti ini. Padahal, kritik yang membangun itu adalah sebuah landasan yang sangat kuat dan kokoh untuk menjadi pijakan kita untuk berkembang menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih maju dalam berpikir ke depannya. Sebuah penerimaan terhadap kesalahan adalah awal dari perbaikan untuk menciptakan sebuah perubahan. Kemudian kebiasaan orang bodoh yang keempat adalah mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kita harus bisa menghindari ini, di mana saat orang lain berbicara atau saat kita mendengarkan sebuah informasi, entah itu dari internet ataupun dari orang secara langsung, kita harus bisa untuk menelaah lebih dalam apa maksud dan tujuan orang yang menyampaikan informasi tersebut menyampaikannya kepada kita, atau apakah informasi tersebut berdasarkan fakta, opini, atau hanya bualan belaka. Dan walaupun pada akhirnya mungkin kita masih salah dalam menerka alasan orang menyampaikan sesuatu kepada kita, paling tidak kita sudah mencoba untuk berusaha dan membentuk kebiasaan positif baru yang membuat kita memperkecil kemungkinan untuk ditipu, dimanipulasi, atau digiring emosinya oleh pendapat-pendapat atau hoax-hoax yang beredar. Apalagi di zaman modern ini, di mana sosial media merajalela. Banyak sekali berita bodong dan berita yang tidak benar yang berseliweran, yang jika kita telan secara mentah-mentah, kita pasti akan menjadi orang yang yakin terhadap sesuatu yang salah. Dan orang pintar tidak pernah seperti itu. Orang pintar selalu berpikir lebih jauh sebelum menelan atau menyerap sebuah informasi, bahkan sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian kebiasaan orang bodoh yang kelima adalah menghindari tanggung jawab. Orang bodoh selalu memiliki kecenderungan untuk takut terhadap tanggung jawab. Itu karena mereka tidak memiliki integritas yang tinggi terhadap diri mereka. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap diri mereka. Bagaimana mungkin mereka berani untuk bertanggung jawab terhadap orang lain atau untuk memimpin orang lain? Orang yang selalu menghindar dari tanggung jawab adalah orang yang lemah. Mereka cenderung untuk menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, hanya untuk menghindari tanggung jawab yang mereka miliki. Dan orang pintar tidak pernah melakukan hal ini. Tanggung jawab justru menjadi sebuah alasan utama kenapa mereka berjuang. Kalau orang bodoh ya lebih baik menghindar. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Begitu kata mereka. Padahal dalam proses perjuangan dan mempertanggungjawabkan sebuah perkataan atau jenis-jenis tanggung jawab yang lain, selalu ada proses untuk dilakukan dan dijalankan yang selalu positif, yang membuat kita semakin terasah dan menjadi lebih berilmu. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah menunda-nunda. Saya tidak akan mengatakan kalau semua orang bodoh memiliki kebiasaan ini. Faktanya, orang pintar pun kadang melakukan hal yang sama. Hanya saja kamu harus paham kalau kebiasaan menunda-nunda ini akan membuat kamu melewatkan banyak sekali peluang untuk menjadi orang yang lebih berkembang dan sukses. Karena menunda-nunda akan membuat kamu menjadi lebih santai dan menghabiskan atau membuang-buang waktu kamu dengan hiburan dan sesuatu yang tidak penting. Alhasil,
Kebiasaan inilah yang akan membuat kamu menjadi semakin bodoh. Manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin. Jika ada tugas yang harus kamu selesaikan, selesaikanlah secepat mungkin, agar kamu memiliki lebih banyak waktu untuk merevisi hasil pekerjaan kamu. Dan jikapun kamu sudah yakin dengan hasil dari apa yang kamu kerjakan, kamu bisa memanfaatkan waktu kamu lebih banyak setelahnya untuk mempelajari ilmu baru atau untuk melakukan hal-hal positif lainnya. Karena orang yang menunda-nunda cenderung untuk tidak memanfaatkan waktu untuk pengembangan diri mereka. Mereka yang menunda-nunda justru akan terbebani oleh deadline dari tugas tersebut, yang membuat mereka justru semakin tertekan namun tidak mau dan enggan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, kebiasaan orang bodoh yang ketujuh yang harus kamu hindari adalah mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan adalah sebuah hal yang paling penting dalam kehidupan. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa jadi orang yang sejahtera dan bahagia. Penyakit selalu membawa kita ke perasaan-perasaan negatif yang membuat kita semakin terpuruk ke depannya. Maka dari itu, belajarlah untuk menghargai kesehatan kamu dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, sehingga kamu bisa terus berjuang dan memanfaatkan waktu lebih efisien dan bekerja lebih giat setiap harinya. Ingat, belajar itu membutuhkan energi yang sangat besar, begitupun bekerja. Maka dari itu, buat tubuh kamu sesehat mungkin dan berjuanglah sekeras mungkin sampai kamu mencapai apa yang kamu cita-citakan. Sekian dulu dari program diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.